Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan selamat sore, selamat berkati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kita dapat melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Begitu besar pengorbanannya untuk kita. Oh, haleluya Yesus. Kebaikan yang ku terima
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apapun yang tidak kita pernah dengar, semuanya Tuhan berikan Tuhan. Apapun yang terjadi ini semuanya karena Tuhan. Bila Tuhan kami menyerahkan semuanya hidup kami di dalam tangan-Mu, dan Kau berkati atas kami, memberkati kami Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau membalas kasih yang luas sekali. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau senantiasa berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biar Kau pimpin Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah saat ini, menjamah siap kami dan rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semoga kita senantiasa yang sangat baik, yang senantiasa memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan, dan ku percaya amin. Dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali Tuhan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan.
akan selalu berarti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, selalu Engkau pelihara, selalu Engkau menjaga, membentengi, memberkati kami, dan menolong kami, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena itu biarlah iman, pengharapan kami kepada Engkau semakin kuat, semakin teguh. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh tetap percaya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian kami. Kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sesuai janji firman-Mu, saat 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, pada sore malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul kebenaran firman pada sore malam ini yaitu jangan berhenti berharap. Sekali lagi, jangan berhenti berharap. Tapi Tuhan mau supaya kita terus berharap, senantiasa berharap, jangan sampai berhenti berharap. Ya, oke. Nah, kita akan lihat dan belajar dari sebuah kisah yang tertulis di Injil Markus pada pasal yang ke-5. Markus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-25 mulai sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 mulai. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat dari dan menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang, jadi sudah berulang kali ya, diobati oleh berbagai tabib ya. Jadi bukan hanya satu tabib tapi banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi hartanya sampai habis digunakan untuk berobat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Jadi rupanya perempuan ini akhirnya mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam pelayanannya, ya, bukan hanya mengajar, bukan hanya berkhotbah, tapi juga banyak membuat tanda-tanda mujizat-mujizat. Perempuan ini dengar. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, jadi rupanya ini perempuan cari kesempatan, ya, sampai tibalah kesempatan yang tertulis di ayat ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, ya. Bagian lain dikatakan ujung atau jubah itu ujung, ya, dari jubah Tuhan Yesus.
Sebab katanya, kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi perempuan ini ngomong dalam dirinya sendiri, kalau aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tadi padahal berobat sekian banyak tabib, sekian lama, hartanya sampai habis, tidak sembuh, kondisinya malah memburuk. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dijamahnya jubah-jubahnya, seketika itu juga dikatakan pendarahannya berhenti. Wow, luar biasa ya. 30. Pada ketika itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi waktu perempuan ini menjamah ujung jubah Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak perempuan ini sembuh. Nah, Tuhan itu walaupun tidak melihat, tapi Tuhan merasa ada kuasa. Kalau dalam kalimat ini dikatakan tenaga, tapi terjemahan yang tepat itu berkata kuasa. Jadi ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Tuhan tahu itu. Tuhan merasakan dan mengetahui hal itu. Lalu Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus dan dengan tulus, dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi menceritakan segala sesuatu tentang dirinya kepada Tuhan Yesus. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang setuju berkata, amin. Nah, ini sebuah kisah yang ditulis oleh 3 Injil. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Matius, di Lukas, ada juga kisah ini. Jadi Matius, Markus, Lukas, 3 Injil mencatat peristiwa ini. Tetapi saya mengambil dari Injil Markus bacaan kita, karena memang Markus mencatat lebih lengkap, mencatat lebih detail sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Markus dalam tulisannya ini di Injil Markus ini, cerita tentang perempuan ini yang lebih detail membuat Bapak, Ibu, saudara saya bisa belajar dari perempuan ini. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan, jangan berhenti berharap. Nah, perempuan ini menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang pendek, seorang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wow, itu waktu yang panjang. Secara fisik pasti perempuan ini mengalami kelemahan. Karena orang yang mengeluarkan darah sekian lamanya, nah itu pasti dia akan mengalami kelemahan secara fisik. Ditambah bukan hanya fisiknya yang mengalami kelemahan, tetapi hatinya, pikirannya ini juga tertekan, berat. Mengapa? Kalau kita pelajari kebudayaan orang Israel pada waktu itu, mereka punya aturan. Kalau ada seorang yang wanita yang mengeluarkan lelehan atau pendarahan, maka wanita itu dikatakan najis, tidak tahir. Itu aturan waktu itu,
bukan aturan masa sekarang ya. Jadi kalau masa sekarang sudah tidak berlaku aturan yang demikian. Tapi pada masa itu ya, itu orang Israel menerapkan aturan seperti itu. Mengapa? Karena mereka memakai hukum yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Imamat, itu ada ya, peraturan yang disampaikan tentang ya seorang wanita yang mengalami pendarahan ya, itu dia menjadi najis. Nah, barang yang kena kepada wanita yang pendarahan, barangnya itu juga jadi najis. Orang lain yang menyentuh, tersenggol dengan wanita yang pendarahan itu, orang lain itu juga ikut menjadi najis. Jadi waktu itu aturannya seperti itu, Sob. Sekali lagi waktu itu ya, bukan masa sekarang ya. Kalau masa sekarang sudah tidak berlaku. Tapi waktu itu seperti itu. Nah, sehingga orang yang dalam keadaan seperti ini biasanya akan dipisahkan dari lingkungan masyarakat, dari tengah-tengah keluarga. Mengapa? Kalau dia tidak dipisahkan, sangat mungkin dia membuat orang di sekitarnya juga menjadi najis. Karena tidak sadar mungkin dia menyentuh orang lain, menyentuh keluarganya, mungkin begitu ya. Atau mungkin barang yang dia pakai kemudian digunakan oleh orang lain. Nah, ini juga membuat orang lain jadi najis, tidak tahir. Maka otomatis perempuan seperti ini harus dipisahkan. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ya, bukan hanya dia mengeluarkan pendarahan, sakit yang membuat dia jadi lemah secara fisik, tapi juga dia harus terpisah, diasingkan, dikucilkan dari masyarakat, bahkan dari keluarganya. Dan itu bukan waktu yang pendek loh. Berapa tahun, Saudara? 12 tahun hidup terasing. Kita ini manusia kan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita perlu orang lain, kita membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, ya, berbincang-bincang, bercakap-cakap, ya, sharing dan sebagainya. Ya, ini kebutuhan manusia salah satunya seperti itu sebagai makhluk sosial. Nah, ini perempuan ini harus dipisahkan, diasingkan, disendirikan dari orang lain selama sekian belas tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ya, penderitaan yang dialami perempuan ini kira-kira seperti apa, saudara? Seperti apa? Ya, jadi saudara bisa bayangkan. Bisa tolong dibantu Bu Gembala? Ya. Oke. Ketekan ini ya. Saya kira Bu Roni tidak mungkin buka ini apa namanya link-link seperti itu. Cuma mungkin kesenggol, mau buka Alkitab kesenggol ya. Bisa dimaklumi, saudara. Oke. Nah, kembali ya. Jadi perempuan ini pasti mengalami penderitaan yang berat. Di dalam kehidupannya pasti mengalami penderitaan yang berat. Fisiknya semakin lemah, dia tersisih, terpisah, terasing dari orang di sekitarnya. Jadi sendirian sudah otomatis. Dan itu bukan waktu yang singkat loh, sekian belas tahun. Ya, pasti dia merasa satu tekanan, satu kondisi yang berat dalam hidupnya. Saya kira kalau dia tidak benar-benar orang yang punya pengharapan yang kuat, saya percaya dia sudah putus asa. Dia pasti akan berkata, kalau begini keadaannya, buat apa aku hidup? Iya kan? Karena apa? Bukan cuma soal mengeluarkan pendarahannya, tapi tidak boleh kumpul sama yang lain. Nah, berarti hidupnya terasing, terpisah. Nah, sudah bisa bayangkan ini ya, kalau hidup sendirian sekian belas tahun tidak boleh ketemu orang, ya tidak boleh kumpul sama orang. Waduh, kira-kira kayak apa, benar-benar sangat menderita dan sangat berpotensi untuk jadi putus asa. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini tidak demikian. Dia berupaya, dia berjuang, ya. Nah, karena itu kita akan belajar dari perempuan ini, ya. Ada 3 hal yang indah yang boleh kita tiru, yang boleh kita teladani dari perempuan ini, ya,
Mujizat atas perempuan ini terjadi karena perempuan ini punya 3 hal ini, saudara, yang membuat akhirnya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas perempuan ini. Yang pertama, kita akan belajar, saudara, ya. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang tidak menyerah. Dia terus berjuang meskipun kondisinya, situasinya seperti itu, sangat tidak menguntungkan, sangat berat, tapi dia terus berjuang. Dia tidak menyerah. Buktinya sampai 12 tahun dia masih terus hidup, saudara. Kalau orang sudah menyerah, biasanya sudah tidak lakukan apa-apa sudah. Tapi dia terus berjuang. Dicatat tadi berulang kali ke tabib. Dan ke tabibnya bukan satu tabib, saudara. Tabib A, tabib B, nggak sembuh, tabib C, dan selanjutnya. Sampai semuanya habis. Ini menunjukkan usahanya, perjuangannya yang luar biasa. Mengapa? Karena dia tidak putus asa. Ya, saya waktu baca lebih lagi tentang kisah ini, saya berempati, saya membayangkan, wah, ini perempuan yang kuat, perempuan yang militan. Mengapa dia militan, dia kuat? Karena dia tidak kehilangan pengharapan. Meskipun kondisinya seperti itu, ya, darah terus keluar, fisik semakin lemah, dia tersisih dari orang banyak, tapi dia tetap terus berharap, menunggu, menantikan kesembuhan itu terjadi dalam hidupnya. Dia seorang yang tidak menyerah. Dia seorang yang terus berjuang. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam menjalani kehidupan ini kita terus berjuang? Kita tidak menyerah, pantang menyerah, ya, meskipun mungkin kondisi yang sulit, meskipun kondisi yang menjepit, ya, tekanan yang hebat datang dalam hidup kita, tapi kita tidak menyerah, terus berjuang, terus berusaha, terus mencoba, terus berupaya seperti yang dilakukan perempuan ini. Ya, ini ciri yang pertama yang ada pada perempuan ini yang boleh menjadi satu contoh, satu teladan yang baik. Dan saya juga perlu belajar, so. Ya, karena kadang-kadang ya itu ya, kita kadang-kadang menghadapi sesuatu kita sudah, aduh, ya rasanya sudah wis percuma ya. Rasanya kita berkata dalam hati, aduh sudah wis menyerah. Kadang-kadang seperti itu, so. Bisa jadi seperti itu ya. Dalam pikiran kita, hati kita kadang-kadang muncul seperti itu, aduh udah rasanya percuma ya, sia-sia ya. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang ada orang yang akhirnya ambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Dia merasa percuma sudah hidup. Hidup juga begini kok. Ya, buat apa aku lanjutkan hidupku? Percuma sudah. Akhirnya dia ambil keputusan yang sangat bodoh. Padahal Alkitab berkata, orang yang bunuh diri itu berarti orang yang mati sebelum waktunya. Waktu kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau ada orang memutuskan untuk membunuh dirinya, berarti mengakhiri hidupnya sebelum waktunya Tuhan tiba atas diri orang itu. Maka itu berarti melanggar, melawan kedaulatan Tuhan. Nah, orang yang seperti itu Alkitab berkata adalah orang yang bodoh. Ya, ada di bagian Alkitab dikatakan, hai orang yang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dan bunuh diri adalah jalan yang tercepat menuju ke neraka. Melawan Tuhan, melawan waktunya Tuhan, melawan kehendak Tuhan, melawan kedaulatan Tuhan. Nah, kalau melawan Tuhan ya berarti pasti jalan cepat menuju ke neraka. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru masuk dalam sebuah masalah yang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Mengapa? Karena di neraka penderitaannya, tekanannya, siksaannya itu jauh lebih berat daripada penderitaan selama hidup-hidupnya. Betul, betul. Ya, di neraka lebih berat. Mengapa? Karena di sana sifatnya kekal. Kalau di dunia kita menderita mungkin cuma sekian tahun,
sekian belas tahun, ya paling lama sekian puluh tahun, itu paling lama. Ya, tapi kalau di neraka kekal, tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Ya, oke, nah kita kembali. Tadi teladan yang baik dari perempuan ini, dia tidak menyerah, dia terus berjuang. Dibuktikan waktu dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia pun berjuang. Ya, oke. Jadi ini yang pertama, seorang yang tidak menyerah, pantang menyerah, dia terus berjuang meskipun situasi kondisinya seperti itu. Yang kedua, ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, saya percaya dia mendengar bukan cuma satu kali, ya, karena tadi dikatakan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Berarti berita yang didengarnya itu berulang kali. Mungkin ada tetangganya yang cerita, ya dia dengar. Kebetulan dia kan tidak boleh berada dalam kumpulan, ya. Tapi waktu ada orang cerita, dia dengar, loh, ada seorang yang mampu melakukan mujizat, namanya Yesus. Katanya dia adalah guru, dia adalah rabi, dia adalah Tuhan. Ya, dia dengar lagi dari orang lain ucapan yang sama. Jadi dia dengar beberapa kali berita tentang Tuhan Yesus. Dan rupanya berita yang dia dengar itu membangkitkan imannya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, iman itu timbul dari mendengar. Mendengar apa, saudara? Mendengar firman. Kalau saudara suka mendengar firman, iman kita dikuatkan. Iman kita jadi teguh. Iman kita bertumbuh. Tapi kalau kita suka mendengar yang lain, bukan firman, iman kita jadi semakin drop, kendor, lemah. Ya, jadi karena itu hati-hati apa yang sering kita dengar. Kalau banyak waktu di rumah, jangan mendengar cerita-cerita atau hal-hal yang lain dari, sekarang kan banyak orang suka buka gadget, ya. Saya pun kalau ada waktu senggang saya buka gadget, tapi saya buka gadget bukan untuk hal yang macam-macam, Saya banyak dengar ini apa namanya pelajaran-pelajaran teologi, ya, tanya jawab rohani, ya itu saya dengar, ya. Jadi karena apa? Saya percaya ini kalau kita suka dengar firman, maka iman kita jadi kuat. Tapi kalau suka dengar yang lain, bukan firman, ya, bukan perkataan kebenaran firman, ini imannya malah drop. Ya, jadi gunakan pendengaran kita untuk mendengar hal-hal kebenaran firman yang bersangkut dengan kebenaran firman. Oke, nah kita kembali. Nah, perempuan ini ketika dia dengar, imannya dikuatkan. Tadi kalau yang pertama dikatakan dia tidak pernah, itu sudah bagus. Tapi sekarang dia dengar ada satu kabar yang luar biasa, dan bukan hanya dengar sekali, tapi beberapa kali. Nah, saya percaya ini perempuan pasti akan berusaha. Dia mulai cari tahu, ya, ini sekarang ini orang yang namanya Yesus itu ada di mana, ya? Dia mulai cari tahu. Oh, di kota lain, mungkin begitu, ya. Oh, di tempat lain yang jauh dari tempat saya. Wah, dia nunggu kapan ya saya bisa ketemu sama orang itu. Saya ingin mengalami kuasa, saya ingin mengalami mujizat yang orang itu bisa lakukan. Ya, dia nunggu, dia cari tahu, dia berusaha. Ya, karena itulah di ayat tadi Markus pasal 5 yang kita baca, ketika dia dengar Tuhan Yesus ada dekat dengan tempat di mana dia berada, dia berjuang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Iman percayanya disertai dengan tindakan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya kosong, mati. Iman yang hidup harus dibuktikan, disertai dengan tindakan. Nah, perempuan ini dengar berita tentang Tuhan Yesus, imannya dikuatkan, imannya naik, dia bertindak, dia melangkah. Tapi
tindakan dia untuk datang kepada Tuhan Yesus bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena kalau sudah baca tadi, Tuhan Yesus ini sering dikelilingi oleh orang banyak. Nah, termasuk waktu saat perempuan ini hendak datang kepada Tuhan Yesus, dikelilingi oleh orang banyak. Tubuh perempuan ini kan lemah, ya. Ditambah lagi, dia biasanya sudah tersisih, ya, diisolasi dari orang banyak. Itu sudah tidak pernah kumpul orang banyak, ya, karena kondisinya seperti itu, ya. Nah, sekarang dia harus ketemu, berada di tengah orang banyak. Wah, ini bukan hal yang mudah. Betul, ini bukan hal yang mudah. Orang biasanya sudah sekian lama sendirian, terus sekarang harus masuk ke kerumunan orang banyak. Waduh, ini satu perjuangan, satu tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan ini untuk bisa datang mendekati Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini melangkah, perempuan ini bertindak. Dan ketika dia bertindak, wah, luar biasa. Mungkin dia sempat jatuh, kesenggol gitu sama orang lain, orang banyak yang berdesak-desakan. Dia mungkin jatuh karena lemah, dia bangun lagi, dia jalan lagi. Bahkan mungkin jatuh lagi, dia bangun lagi. Mungkin tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, dia merangkak pelan-pelan untuk berusaha mencari dan menemukan di mana Tuhan Yesus ada. Dan ketika Tuhan Yesus sudah semakin dekat dengan dirinya, Alkitab mencatat dia ngomong sama dirinya, kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Mengapa dia ngomong seperti itu? Karena perempuan ini sadar dirinya ini adalah orang yang najis. Lah, bagaimana mungkin dia orang yang najis, dia minta supaya Tuhan Yesus mendoakan, menumpang tangan atas dirinya? Tidak mungkin. Wah, dia akan dicerca oleh orang banyak, ya, orang-orang yang tahu bahwa dia ini najis, ya, karena kondisinya seperti itu. Dia minta Tuhan Yesus mendoakan, menumpang tangan. Wah, dia akan dicerca oleh orang banyak. Tidak mungkin, dia sadar betul akan hal itu. Karena itu dia ngomong, kalau aku bisa datang kepada Tuhan Yesus, aku tidak akan minta, tidak akan ngomong apa-apa kepada Tuhan Yesus. Cuma aku mau jamah ujung jubahnya. Dan kalau aku bisa jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Kepercayaan iman yang sungguh disertai dengan tindakan nyata yang luar biasa membawa hasil. Nah, kita mencatat ketika dia menjamah ujung jubahnya, seketika itu juga, berarti saat itu juga langsung pendarahannya itu berhenti. Padahal sebelumnya ini tabib sudah nyoba, semua pengobatan sudah dilakukan, tidak ada hasilnya. Tapi ini sekali, ya, menjamah ujung jubahnya Tuhan Yesus, pendarahannya berhenti. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, ya, Allah yang luar biasa. Tidak mungkin, tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi yang kedua, perempuan ini percaya dan bertindak. Yang ketiga sekarang, setelah dia menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, ya. Nah, sebenarnya orang banyak di sekitarnya tidak terlalu memperhatikan perempuan ini, ya, karena perempuan ini kan mungkin, ya, bukan bagian dari mereka, ya. Tadi mungkin sempat jatuh, sempat apa, perempuan ini mungkin tidak dapat perhatian dari orang banyak. Tetapi yang luar biasa, sentuhan perempuan ini bisa membuat Tuhan Yesus itu terkejut dan mencari tahu siapa yang menjamah aku. Padahal di sekitarnya tadi dikatakan ada banyak orang. Murid-murid sampai bilang, loh guru, bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menjamah engkau? Lah sekitar kita nih banyak orang. Ada kemungkinan ada banyak orang, ya, bersentuhan, ya, tidak sengaja mungkin nyenggol, ya, bisa saja kita berdesak-desakan. Lah kok guru tanya siapa yang menjamah aku? Ya tidak mungkin tahu, tapi Tuhan tahu. Mengapa? Karena sentuhan dari perempuan ini
adalah sentuhan yang berbeda. Nggak sama dengan sentuhan orang lain ya. Orang lain mungkin cuma sekedar nyentuh atau sekedar nyenggol tanpa sengaja. Enggak. Perempuan ini beda. Perempuan ini sentuhan yang membuat kuasa Tuhan itu keluar dari diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu persis hal itu. Karena itu Tuhan cari tahu. Saya percaya sebenarnya Tuhan Yesus tahu siapa yang menyentuh dirinya. Saya percaya itu ya. Karena apa? Waktu ada di muka bumi, Tuhan Yesus selain 100% manusia, Tuhan Yesus juga 100% Allah. Sebagai 100% Allah, Tuhan maha tahu. Jadi saya kira Tuhan Yesus sebenarnya tahu, cuma dia ingin kejujuran. Siapa yang sudah menjamah, yang membuat kuasa itu mengalir? Siapa? Dia ingin supaya orang itu jujur. Perempuan ini awalnya takut, ya, karena dia terkejut, kok bisa ketahuan ya, pikirnya gitu. Padahal cuma nyenggol ujung jubahnya ya, nggak narik-narik, nggak manggil-manggil, cuma nyenggol sebentar aja, kok bisa ketahuan, sampai dia ketakutan, ya. Tapi akhirnya kita mencatat dia datang kepada Tuhan Yesus, bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus, ya, dan dia dengan tulus memberitahukan, dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau yang pertama, perempuan ini seorang yang tidak menyerah, terus berjuang. Yang kedua, perempuan ini percaya ketika dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia percaya, percayanya dibuktikan, disertai dengan tindakan. Yang ketiga, perempuan ini adalah seorang yang jujur, tulus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tanya, dia tidak menutupi, dia ceritakan. Dikatakan dalam ayat yang ke-33 dari Markus 5 tadi, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu berarti semua. Keadaan dirinya yang mungkin di mata manusia dipandang aib, ya karena kan najis, dipandang aib, sesuatu yang mungkin memalukan, ya, tapi dia ceritakan semuanya dengan jujur, tulus, terbuka di hadapan Tuhan. Ini yang ketiga. Dia adalah seorang perempuan yang tulus, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Memang Tuhan itu Allah yang maha tahu, tetapi Tuhan itu ingin supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita tuh datang dengan kejujuran, keterbukaan, ketulusan. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu. Ya, jujur aja ngomong Tuhan, aku ini memang seperti ini Tuhan, kondisiku. Ya, jujur, bercerita apa adanya, dan ditutup-tutupi. Toh ditutupi juga percuma, Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan ingin kejujuran dan Tuhan menghargai orang-orang yang mau jujur di hadapannya. Sudah ingat Tuhan memberi perumpamaan, dua orang datang untuk berdoa, ya. Yang satu orang Farisi, wah dengan bangganya dia berkata, aku ini tidak seperti orang itu, ya. Orang itu orang yang satunya, ya, si pemungut cukai. Aku ini orang yang hebat, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Sederet prestasi yang dia sudah lakukan disampaikan. Wow, kalau zaman sekarang mungkin aku ini sudah melayani. Wow, pelayananku bukan cuma di Surabaya, sampai ya keliling Jawa, sampai keliling Indonesia, keliling bumi, bila mana perlu pelayanan sampai ke bulan. Mungkin itu ya. Wah, cerita sederet prestasi. Wah, aku sudah begini. Tuhan tidak perlu itu sebenarnya, ya. Yang satunya pemungut cukai, dia pukul dirinya. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampuni aku, kasihani aku. Dan Tuhan tanya kepada murid-muridnya, siapa yang doanya dibenarkan? Yang mana, Yang orang Farisi kan? Tidak. Ternyata deretan prestasi yang sudah dilakukan tidak ada gunanya diceritakan di hadapan Tuhan. Tidak penting, tidak perlu. Karena itu ada satu
bagian di Injil Lukas dikatakan, kalau engkau sudah melakukan sesuatu, katakan, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Jadi dengan kata lain, jangan berbangga diri, jangan sombong, jangan ceritakan prestasi kita, tidak perlu. Kalau datang kepada Tuhan dengan jujur terbuka, ceritakan segala keadaan, kelemahan kita, kesalahan, dosa kita, ya semuanya ceritakan dengan terbuka. Itu membuat Tuhan senang. Dan ketika Tuhan senang, wah hasilnya luar biasa ya. Yuk kita lihat sekali lagi ayat 34. Ini sebagai ayat yang terakhir tadi ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Wah luar biasa ya. Kata anakku itu berarti satu penghargaan yang Tuhan berikan kepada perempuan ini. Sebelumnya perempuan ini tidak dipandang orang, ya karena maaf sekali lagi dia orang najis. Sekian belas tahun dikucilkan, diasingkan. Aduh, berarti orang yang tidak dihargai oleh orang loh. Tapi Tuhan bilang, hai anakku. Wah, luar biasa. Tuhan memberikan penghargaan, penghormatan kepada perempuan ini, anakku. Lanjut ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata imanmu telah menyelamatkan engkau ini sering Tuhan ucapkan. Saudara lihat mujizat-mujizat yang lain yang terjadi beberapa kali Tuhan juga ngomong, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi rupanya Tuhan hendak tegaskan, kalau seorang mengalami mujizat, itu bukan hanya soal kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya, kuasa Tuhan yang hebat. Memang kuasa Tuhan hebat ya, memang. Tapi bukan hanya kuasa Tuhan yang hebat yang bekerja, tapi orang itu juga percaya. Kuasa Tuhan hebat, kalau kita nggak percaya, tidak terjadi apa-apa. Loh, masa Pak? Kuasa Tuhan yang hebat, kalau kita nggak percaya nggak terjadi apa-apa. Loh iya. Saudara, saya tunjukkan satu ayatnya ya, supaya mantap. Ya. Kasih sekat ya, Markus 5 ayat 34, nanti kita kembali ke sana. Kita lihat Markus pasal 6, ayat 1 mulai. Markus 6 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret ini tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Kemudian Tuhan Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi mereka ini menganalisa dengan akal. Karena kan mereka tahu masa kecil Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret ini, tempat ini ya. Jadi orang-orang ini, mikir dengan logika ya. Ini kan teman kita ini dulu waktu masa kecil, ya. Bagaimana dia bisa mengajar seperti itu? Hikmat apa pula katanya begitu ya. Mujizat itu bagaimana bisa diadakan oleh tangannya. Jadi mereka ini menganalisa dan tanpa sadar menolak gitu ya. 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Jadi Tuhan Yesus rupanya juga punya saudara secara jasmani ya. Cuman bedanya kalau Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Nah, kalau saudaranya yang lain itu dikandung bukan dari Roh Kudus, tapi memang betul dari Yusuf dan Maria, ya, karena mereka kan jadi suami istri, ya. Nah, perhatikan kalimat berikut, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nganalisa dengan akal, nganggep tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal, menolak, kecewa dan menolak. Lanjut ayat 4. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. 5. Ia, Tuhan Yesus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kalau saudara baca ayat 6-nya, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Kuasa Tuhan tidak berubah. Amin. Masa dalam kisah ini lalu Tuhan kehilangan kuasa itu? Enggak. Kuasa Tuhan tetap. Tetapi yang luar biasa, tidak banyak mujizat terjadi. Jadi bukan tidak ada ya, ada tapi sedikit. Padahal di tempat lain mujizat-mujizat itu terjadi dengan begitu limpah. Banyak kesembuhan, ya, orang dirasuk setan dibebaskan. Tapi di Nazaret tidak banyak, hampir tidak ada. Mengapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Oke, nah kita kembali ya ke Markus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-34. Jadi kita bisa tahu di sini mengapa Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Rupanya kuasa Tuhan harus disertai juga dengan iman percaya kita. Kuasa Tuhan tidak akan nyata dalam hidup manusia kalau manusia itu tidak percaya. Tapi kalau manusia itu percaya, kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti salah satu kisah ini, wanita ini. Ya, saya lanjut. Setelah Tuhan ngomong begitu ya, karena perempuan ini jujur, tulus, terbuka di hadapan Tuhan, dipanggil anak, ditegaskan imanmu sudah menyelamatkan engkau. Lanjut kalimat berikut, pergilah dengan selamat. Terjemahan yang lain saya baca itu lebih jelas, dikatakan pergilah dengan damai sejahtera. Perempuan ini pasti sudah kehilangan damai sejahtera. Sekian belas tahun hidupnya itu dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, stres, frustasi dan banyak hal yang lainnya. Karena kondisinya kan seperti itu, Ya, siapa orang yang tidak takut, khawatir, cemas dengan kondisi seperti itu sekian belas tahun? Tapi sekarang Tuhan bilang, pergilah dengan damai sejahtera. Ternyata bukan hanya pendarahannya berhenti, Tuhan memberikan berkat damai sejahtera kepada perempuan ini. Ketika perempuan ini mau jujur, terbuka, tulus di hadapan Tuhan. Lanjut, dan sembuhlah dari penyakitmu. Terjemahan yang lain saya lihat itu dikatakan, pulanglah dengan damai sejahtera, engkau sudah bebas dari penyakit. Bukan hanya sekedar pendarahannya berhenti, tapi Tuhan membuat statement, engkau sudah bebas dari penyakit. Sudah mungkin bertanya, loh, apa gunanya statement ini? Pendarahan berhenti ya berarti pasti bebas dari penyakit, Pak. Oh, tunggu dulu. Sudah nggak tahu ya pada masa itu, kalau seorang wanita sudah berhenti pendarahan, maka ketika dia mau dinyatakan tahir, dia harus nunggu 7 hari. Sudah nanti bisa baca di kitab Imamah. 7 hari sampai benar-benar tidak keluar, benar-benar sudah 7 hari. Setelah itu dia membawa beberapa ekor binatang, ya, menghadap kepada imam, menyampaikan hal ceritanya, plus dia bilang aku sudah berhenti dari beberapa hari yang lalu dan sudah 7 hari yang aku lewati, benar-benar berhenti. Sekarang aku bawa ini beberapa ekor binatang sebagai korban bakaran, korban penebus salah. Lalu imam membakar binatang itu, maka perempuan itu dinyatakan tahir, dinyatakan bebas dari kenajisannya. Tapi yang luar biasa, saat itu Tuhan langsung bilang, engkau sudah bebas. Wah, jadi kata sudah bebas ini ternyata nggak perlu nunggu sampai 7 hari, karena Tuhan yang sudah menyatakan kuasanya kepada orang yang mau jujur, tulus, terbuka di hadapannya. Saya kira kalau perempuan ini waktu Tuhan tanya, siapa yang sudah menjamah aku? Dia sembunyi, dia tidak keluar. Ya sudah, dia cuma dapat berhenti pendarahannya, sudah, itu tok, ya. Tapi dia nggak dapat berkat-berkat yang lain. Tapi karena dia berani, ya meskipun dia mungkin melawan hatinya, aduh nanti kalau aku ini gimana ya, malu juga aku ya, nggak enak,
Ya, ini cerita kondisi keadaan seperti ini di hadapan Tuhan dan beberapa orang yang lain di sekitar. Aduh, bagaimana ini? Malu aku. Ya, tapi dia melawan rasa malu itu, dia jujur, dia ceritakan segalanya. Berkatnya double, berkatnya limpah. Bukan hanya pendarahannya berhenti, tetapi diberi damai sejahtera, dan seketika itu dinyatakan tahir, sembuh bebas dari penyakit ini. Tahir, tidak perlu menunggu 7 hari, tidak perlu membawa binatang untuk dikorbankan, tidak perlu. Langsung Tuhan bilang, engkau sudah bebas. Luar biasa. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, dari perempuan ini kita bisa belajar 3 ini. Ya, saya juga belajar ya. Saya waktu baca mendalami kisah perempuan ini, ini satu keteladanan yang luar biasa. Ya, di tengah-tengah masa yang sulit sekarang ini, kita juga kadang-kadang bisa sempat merasa putus asa. Ya, kadang-kadang mungkin merasa kehilangan harapan gitu ya. Aduh, percuma aku berharap. Yang lain lagi berkata, percuma aku berdoa, percuma. Ya, kondisinya begini. Tapi dari cerita perempuan ini, sekian belas tahun perempuan ini tetap terus berjuang. Dia tidak menyerah. Dengar berita tentang Tuhan Yesus, imannya dikuatkan, dia langsung bertindak. Kuasa Tuhan bekerja. Ketika Tuhan tanya, dia jujur, dia ceritakan seluruh keadaan dirinya tanpa ditutup-tutupi. Berkat double porsi diberikan kepadanya. Dan ini boleh menjadi satu cerita yang memberkati kita sekalian. Karena itu mari jangan berhenti berharap. Percayalah, ya, kalau kita berharap pada Tuhan, berharap akan kasih Tuhan, berharap akan kuasa Tuhan, berharap akan kebaikan Tuhan, Tuhan akan menyatakan semuanya itu tepat pada waktunya. Karena semuanya itu dibuat Tuhan menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan dan bisa kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, Tuhan, sungguh Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ketika Engkau telah berfirman, maka semuanya jadi. Sungguh Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh percaya, sungguh percaya, tiada mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mari sekarang jemaat Tuhan dikatakan, Tuhan, sungguh Engkau ajaib bagiku. Inilah pernyataan iman kami kepadamu, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Semuanya yang
Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima bersama pada malam hari ini. Dari kisah seorang wanita yang secara manusia kelihatannya sudah tidak memiliki harapan, tetapi ternyata wanita ini memberikan satu keteladanan yang sungguh indah. Dia terus berjuang, dia pantang menyerah, dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dan ketika dia mendengar cerita, dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, imannya bangkit. Dia bertindak, dia melangkah sesuai dengan imannya. Meskipun ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, dia terus melangkah dan melangkah sampai dia bisa mendekati Tuhan Yesus dan menjamah ujung jubahnya. Kuasa Tuhan mengalir, pendarahannya berhenti. Karena memang Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang sungguh ajaib. Kuatkan iman kami Tuhan di tengah tantangan-tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami yang sudah mulai goyah, sudah mulai bimbang, tapi lewat firman Tuhan pada malam ini kami mau untuk menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Satu sentuhan yang berbeda yang membuat kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya itu mungkin. Karena Engkau ajaib, Engkau maha kuasa. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahnya, perempuan ini memberikan satu keteladanan yang indah. Tanpa malu dia menceritakan keadaannya dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Sehingga dia dapat berkat double. Bukan hanya pendarahannya berhenti, tetapi dia juga dapat damai sejahtera. Dia juga mendapat seketika itu juga dinyatakan bebas, tahir, tanpa perlu menunggu waktu lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga belajar, kalau kami datang kepada Tuhan, tidak perlu kami membanggakan diri kami, karena Tuhan gak suka hal yang seperti itu. Bahkan firman mengingatkan kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kalau kami bisa melakukan sesuatu itu bukan karena kehebatan kami, tapi semua itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Karena itu Tuhan, biarlah saat kami menghampiri Engkau dengan hati yang remuk, dengan hati yang rendah, kami jujur, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami rindu supaya setiap doa kami dibenarkan oleh Tuhan. Seperti pemungut cukai, kelihatannya dipandang semata oleh manusia, orang berdosa, tetapi justru Tuhan bilang doa pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman pada malam hari ini. Kami mau terus berharap, kami tidak mau berhenti berharap, karena kami percaya yang terbaik itu Tuhan sediakan buat kami dan akan dinyatakan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap umat Tuhan, diberkati secara iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati studi, diberkati kesehatan, bahkan perlindungan penyertaan Tuhan memproteksi setiap umat-Mu. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami mau hidup berjalan dalam kebenaran, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu akan terus memproteksi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda.
Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia membawa kami semakin sungguh setia mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.